Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan memberikan satu tema untuk materi saya yang saya beri nama uang adalah energi, ya. Uang adalah energi. Siapapun orang yang ada di atas muka bumi ini pasti membutuhkan uang, saudara-saudara. Karena dengan uang maka segalanya bisa berjalan. Saudara dari rumah datang ke tempat ini, beli bensin juga memakai uang. Saya akan tunjukkan beberapa bukti bahwa uang adalah energi. Yang pertama, saat orang tidak punya uang, hatinya susah. Siapa di sini yang hatinya tidak susah andai kata tidak punya uang? Ada? Enggak ada ya, semua pasti susah. Faktanya juga banyak orang yang mengeluh pada saat dia tidak punya uang. Saya sering dikeluhi banyak orang, saudara-saudara. Kenapa kok keuangan saya begitu berat? Nah, itu tanda bahwa orang tersebut hatinya susah. Ini bukti bahwa uang itu adalah energi. Kemudian yang kedua, adanya pembunuhan, bahkan adanya persahabatan juga karena uang. Baik nilainya besar maupun nilainya kecil. Bahkan hubungan keluarga itu bisa terputus karena uang. Saya ambil contoh, berapa banyak kita sering melihat adanya anak yang dinyatakan tidak lagi berada dalam keluarga karena dia sering menghabiskan uang, barangkali terjerat narkoba atau tindak kejahatan yang lain. Keluarga bahkan pecah karena warisan. Jadi kalau begitu, saudara-saudara, uang itu adalah energi. Saya tunjukkan yang lain, bukti bahwa uang adalah energi. Di mana-mana uang diperebutkan orang di seluruh dunia. Saya melihat beberapa tahun yang lalu ada seorang motivator Indonesia yang cukup terkenal yang menyebarkan uangnya di daerah kumuh dengan menggunakan helikopter. Nah, orang tersebut, saudara-saudara, menyebarkan uang dari helikopter dan yang di bawah berebut. Itu satu bukti bahwa uang adalah energi. Bahkan kalau kita melihat, bukan cuma diperebutkan orang di seluruh dunia dalam segi sekuler, tetapi juga di dunia spiritual. Berapa banyak kita melihat ada seorang pengajar, seorang gembala yang tidak berani untuk memberitakan nama besar Bapak Yahweh. Itu juga karena uang. Jadi uang itu powernya luar biasa, saudara-saudara. Jadi jangan kita anggap remeh uang itu. Contoh yang keempat, bahwa uang itu adalah energi. Kenapa kalau saudara kehilangan uang satu dompet, kok saudara panik, bahkan menangis? Kenapa hati itu bisa berubah? Karena uang
adalah energi. Kira-kira sampai di sini saudara paham? Jadi Bapak Ibu yang terkasih, uang ini sangatlah penting di dalam kehidupan manusia. Yang berikutnya yang kelima. Kenapa saat saudara mendapat uang kok hati saudara senang? Kalau saudara anggap cara saya ini aneh, tapi kenapa faktanya saudara kok senang saat menerima gaji atau dapat untung yang besar? Itu bukti bahwa uang adalah energi. Jadi sampai saat ini saya bisa membuktikan bahwa uang itu memiliki kekuatan. Nah, saudara yang terkasih, yang berikutnya juga, melalui uang, saudara bisa melakukan aktivitas apapun yang saudara suka. Ini saya tunjukkan bukti-bukti terlebih dahulu tentang uang, bahwa itu adalah energi. Nanti berikutnya adalah bagaimana kita memperlakukan uang, bagaimana kita menyikapi tentang uang yang kita miliki. Jadi sekali lagi, melalui uang, saudara bisa melakukan aktivitas apapun yang saudara suka. Bepergian ke sana kemari, bisa makan lezat, bahkan bisa punya rumah yang bagus, itu semua adalah uang. Kemudian saya ambil contoh lagi, misalnya saat orang diajak ke Israel, kenapa kok yang dipikirkan uang terlebih dahulu? Ayo kita ke Israel, nggak punya uang, kenapa yang dipikirkan uang dulu? Itu tanda bahwa uang adalah energi, Bapak Ibu. Kemudian yang ke-8, kenapa orang yang punya uang itu cenderung hatinya tenang? Coba saudara perhatikan, melalui uang orang bisa menikmati keindahan alam bersama dengan orang yang saudara sayangi. Itu tanda bahwa uang itu memiliki kekuatan. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih, pernah nggak saudara mendengar ada seorang pendeta yang berkata begini, uang adalah hamba kita. Pernah saudara dengar itu? Itu bukti bahwa uang adalah energi. Tetapi maksud dari pendeta itu adalah menjadikan uang sebagai hamba. Dan pernyataan itu tidak salah, saudara-saudara. Karena memang seharusnya uang tidak boleh menjadi tuan atas kita. Bahkan firman Tuhan katakan, akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Perhatikan kata cinta ya. Demikian juga di dalam kitab Matius pasal 6 ayat 24 dikatakan, tidak seorang pun sanggup mengabdi kepada dua tuan, karena dia akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain, atau ia akan mematuhi yang satu dan mengabaikan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Elohim dan Mamon. Mamon ini adalah uang, saudara-saudara. Karena pada zaman dulu di Yunani itu ada dewa. Dewanya kan banyak, saudara-saudara. Salah satu Mamon itu adalah nama dewa. Dewa kekayaan, itu Mamon. Dan Yesua katakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Elohim
atau kepada Mamon. Jadi pengabdian itu hanya satu. Kepada Bapa Yahweh atau kepada Mamon. Kemudian di dalam Lukas 16 ayat 9 di sana dikatakan, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan di antara kamu atas dasar Mamon ketidakjujuran, supaya manakala kamu gagal, mereka dapat menerima kamu dalam kemah abadi. Jadi sudah sangat jelas sekali Bapak Ibu bahwa uang itu tidak bisa menjadi hamba kita. Sekalipun uang itu adalah energi. Uang juga bisa menggerakkan segala sesuatu. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau uang adalah energi, berarti uang juga bisa kita gerakkan. Paham Bapak Ibu? Uang bisa kita perintahkan. Apalagi tadi Yesua berkata bahwa Mamon itu hamba kita. Tetapi sekarang saya ingin mengajak saudara untuk memperlakukan Mamon atau uang itu bukan sebagai hamba, tetapi sebagai sahabat. Jadi sahabat bukan harus menyembah dia. Yang dilarang oleh Tuhan adalah menyembah. Tapi kalau menjadikan sahabat, kita bisa berkata kepada sahabat kita, yaitu uang, untuk melakukan segala sesuatu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya perlu memberikan penjelasan di sini. Pernah nggak saudara curiga? Kenapa Tuhan memerintahkan Yehezkiel untuk berbicara kepada tulang-tulang yang sudah kering? Apakah itu cara gila? Tentu tidak. Sekalipun itu tulang, ia memiliki kehidupan. Sama seperti uang. Uang, sekalipun itu benda mati, tetapi dia memiliki kehidupan. Seperti kita ketahui Bapak Ibu, dalam kasus Yehezkiel yang ditaruh di lembah yang berisi tulang-tulang yang sudah kering, itu gambarnya kayak begini kira-kira. Kalau misalnya tulang-tulang yang kering itu dianggap benda yang mati, dia tidak bisa diperintah. Tapi faktanya, saat Yehezkiel berada di lembah yang berisi tulang-tulang yang kering, Tuhan bertanya kepada Yehezkiel, "Hei Yehezkiel, apakah bisa tulang-tulang yang berserakan seperti ini hidup kembali?" Dan pada waktu itu, Yehezkiel menggunakan cara yang aman. Kalau dia berkata tidak bisa, kok yang ngomong Tuhan. Tetapi kalau dia bilang bisa, kok enggak masuk logika, enggak masuk akal. Mana bisa tulang-tulang yang sudah kering bisa hidup lagi. Jangankan kok tulang yang sudah kering lah, orang baru mati kemarin saja tidak bisa hidup. Tetapi yang ngomong ini Tuhan, saudara-saudara. Sehingga Yehezkiel itu menggunakan bahasa yang aman. Dia katakan ya terserah Tuhan. Kalau memang Tuhan itu mau menghidupkan, ya jadilah hidup. Lalu, apakah Tuhan berkata, "Hai tulang-tulang, hidup"? Tidak. Tuhan kembali ngomong kepada Yehezkiel. Dia katakan, "Bernubuatlah kepada tulang-tulang yang kering ini." Jadi, Yehezkiel disuruh ngomong sama tulang yang sudah kering, saudara-saudara.
Coba kalau kita menggunakan logika, mungkin kita akan berkata, wah gila kali ya, mosok tulang yang sudah kering kok diajak ngomong. Tapi faktanya yang merintah Tuhan loh. Dan apa yang dilakukan oleh Yehezkiel? Dia katakan, hai tulang-tulang yang sudah kering, hiduplah kembali. Nah, saudara bisa lanjut kata-kata itu. Sampai Yehezkiel memanggil kehidupan dari keempat penjuru angin. Dan anehnya, saudara-saudara, tulang-tulang yang sudah mustahil bisa hidup kembali, ternyata mereka mulai gemeretak dan mulai gelinding satu dengan yang lain, nyambung ke tubuh masing-masing. Jadi kalau kepalanya di sini, kakinya ada di sana, dia gelundung, dia nyambung. Grak, brak, 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 nyambung. Setelah nyambung, dia membentuk manusia, saudara-saudara. Nah, sekarang cerita ini biasanya orang berhenti sampai di sini. Tapi kalau saya tidak, saya akan kembangkan cerita ini berkenaan dengan uang. Karena semua ciptaan Tuhan, perhatikan ini ya, ini pandangan saya, saudara. Semua ciptaan Tuhan di alam semesta ini, itu Tuhan menciptakan terdiri dari dua, yaitu benda-benda yang mati dan benda-benda yang hidup. Benda mati itu seperti batu, ya, gunung, api, itu benda-benda mati, saudara-saudara. Sementara benda yang hidup itu seperti hewan, ya, kemudian malaikat, itu kan benda yang hidup. Manusia itu benda yang hidup. Namun demikian, saudara-saudara, jika saudara berada di tingkat kesadaran yang halus, maka sebetulnya semua benda-benda itu memiliki kehidupan, memiliki energi. Tidak peduli itu batu, tidak peduli itu gunung, tidak peduli itu air, tidak peduli apapun, pokoknya yang namanya ciptaan Tuhan di alam semesta ini, dia memiliki energi, memiliki kehidupan. Kenapa orang-orang zaman dulu, bahkan sampai sekarang masih ada yang menyembah batu, ada yang menyembah gunung, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah api, ada yang menyembah air, dan lain-lain. Karena mereka meyakini bahwa benda-benda itu ada kehidupan. Karena mereka tidak tahu adanya Tuhan yang benar, yaitu Bapa Yahweh. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Betul nggak sih ada orang zaman dulu yang nyembah batu? Ada. Makanya ada kepercayaan yang namanya animisme dan dinamisme. Sampai pohon-pohon pun disembah. Karena dia menganggap bahwa benda-benda itu memiliki kehidupan. Dan itu benar. Cuman bedanya, kita tidak menyembah benda-benda itu. Paham Bapak Ibu? Sekalipun kita tahu bahwa benda-benda itu adalah benda-benda yang punya kehidupan. Benda-benda yang punya energi. Demikian juga dengan uang, saudara-saudara. Uang itu juga benda yang memiliki energi. Saya ambil contoh, Yesua juga berbicara pada gunung dan angin. Kenapa saudara tidak curiga? Kebanyakan orang mengartikan itu sebuah kiasan. Bukan. Itu bukan sebuah kiasan. Kalau Yesua berkata, berkatalah kepada gunung ini tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya namun percaya, maka apa yang diucapkannya itu pasti jadi. Apakah itu sebuah kiasan? Tidak. Kalau Yesua berkata benar-benar kepada gunung, hai gunung,
tercampaklah ke dalam laut, gunungnya bergerak enggak? Bergerak, pasti. Cuman Yesua memberikan sebuah gambaran bahwa sekalipun masalahmu segede gunung, kalau kita berbicara kepada masalah, maka masalahnya akan berpindah. Termasuk masalah juga energi. Faktanya banyak orang yang mati karena banyaknya masalah. Banyak orang yang bunuh diri karena masalah. Jadi kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan energi. Maka saya ceritakan ini supaya saudara paham. Dulu saya pernah ajari saudara tentang ritual uang. Dan saya bersyukur banyak sekali yang WA saya menunjukkan bahwa apa yang saya ajarkan itu terjadi dalam hidup mereka. Nah, oleh karena itu malam hari ini juga saya akan ajarkan kepada saudara bagaimana cara melipat gandakan uang yang saudara miliki dengan cara yang gaib, dengan cara yang luar biasa. Dan saya ambil dari gaya-gaya Tuhan, saudara. Kalau Yesua berkata kepada gunung, suruh tercampak ke laut, kalau benar-benar Yesua katakan, hai gunung pindah kamu, pasti pindah. Amin. Begitu juga, kalau Yesua menyuruh angin badai itu diam, angin pun diam. Ketika Yesua bersama dengan murid-muridnya diombang-ambingkan angin sakal, murid-muridnya panik. Mereka bingung bagaimana cara mengatasi masalah ini. Akhirnya mereka melihat Yesua kok tidur di buritan. Dibangunin, guru bangun. Apa kamu tidak peduli kalau kita tenggelam? Yesua berkata apa? Dia langsung berdiri dan berkata, angin badai, diam, tenanglah. Dia menghardik angin dan angin itu menjadi reda. Artinya angin itu energi, saudara. Dan dia tunduk pada perintah kita. Angin itu energi, dia tunduk pada perintah Yesua. Nah, itu kembali ditafsirkan. Kalau kita menghadapi tantangan angin badai, masalah, saudara berkata kepada masalah itu untuk diam, ya itu enggak salah. Itu benar, saudara-saudara. Jadi di sini saya hendak menegaskan kepada saudara semuanya bahwa semua ciptaan yang ada di atas muka bumi ini, alam semesta itu memiliki energi. Apakah itu benda mati, apakah itu benda hidup, tetap semua punya energi. Masalahnya tidak banyak orang yang menyelidiki masuk ke dalam vibrasi yang sangat halus. Orang tidak sampai berpikir ke situ. Dia berpikir batu itu nggak ada kehidupan. Memang kalau dibilang batu itu tidak ada nyawa, ya tidak ada nyawa. Tetapi bukan berarti batu itu tidak bisa bergerak, saudara. Makanya Yesua berkata, untuk berbicara kepada gunung tercampaklah ke dalam laut. Saya pernah mendengar sebuah kisah yang dikenal dengan gereja sampah. Gereja sampah itu ada di Mesir. Dan di gereja itu ada sebuah cerita. Dulu ada penguasa Islam di mana istananya itu ketutup bukit, saudara-saudara, yang dikenal dengan Bukit Mukatam. Nah, pada suatu hari dia kedatangan tamu dan mereka berpikir, loh ini kok istanamu kok ketutup bukit, kayaknya kurang bagus deh.
Nah, di situ penguasa ini dia menjadi jengkel dengan bukit itu. Lalu dia mencari alasan untuk menghapuskan kekristenan di Mesir pada waktu itu dengan dia berkata, "Hai orang Kristen, katanya Tuhanmu bisa memindahkan bukit. Jadi pindahkan bukit yang ada di depan istana saya. Kalau sampai bukit ini tidak berpindah, kamu semua akan aku habisi." Dan apa yang terjadi, saudara? Menurut cerita, orang-orang Kristen pada waktu itu berdoa berpuasa rame-rame. Dia berdoa supaya bukit itu pindah. Dan ternyata melalui doa puasa dan kesungguhan mereka, bukit itu pindah. Kalau tidak salah 3 kilometer apa? Yang dikenal dengan Bukit Mukatam. Yang sekarang menjadi gereja sampah. Orang mengenalnya gereja Simon the Tanner. Itu bukti bahwa batu-batu itu juga bisa tunduk pada manusia. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, saya hendak menanamkan di sini sebuah pengertian bahwa semua ciptaan Tuhan itu memiliki energi. Yang tentu malam hari ini karena saya akan bicara uang, maka yang saya fokus bukan batu. Saya bukan fokus pada pohon. Atau saya bukan fokus kepada api atau air. Tetapi saya mau fokus kepada uang. Nah, kalau kita bicara air, beberapa tahun yang lalu kan saya sudah menyampaikan materi, entah saudara masih ingat atau tidak, penyelidikan seorang profesor dari Jepang yang dikenal dengan Profesor Masaru Emoto. Ketika air dikutuki, maka molekul air itu berubah. Kenapa? Karena air itu punya kehidupan. Ketika air itu diucapkan kata-kata yang baik, air itu pun molekulnya berubah. Yang tentu saja kalau air yang dikutukin, kalau diminum orangnya bisa sakit. Tetapi kalau air itu diucapkan dengan kata-kata berkat, ketika diminum, orang yang meminum akan merasakan berkat. Itu bukti bahwa semua benda alam semesta yang Tuhan ciptakan itu memiliki energi. Nah, sekarang kalau saya berhenti sampai di sini, saya akan bertanya, saudara paham atau tidak? Paham, oke lanjut. Nah, contoh yang lain. Waktu Tuhan mengutuk tanah, saat manusia berdosa, kenapa kok tanah dikutuk? Karena dengan dikutuk, maka manusia itu akhirnya untuk mendapatkan sesuatu dari tanah harus berkeringat dulu. Yang berdosa manusia, tetapi yang dikutuk itu tanah. Betapa besarnya cinta Tuhan kepada kita, saudara. Kemudian, saudara mungkin ingat bagaimana Daud mengutuk Bukit Gilboa. Ini Bukit Gilboa, ya. Kalau saudara pergi ke Israel, saudara akan diajak lewat ke Bukit Gilboa. Ini bukit yang dulu pernah dikutuk oleh Raja Daud. Dan sampai hari ini tidak bisa ditanami dengan cara apapun. Gundul kayak gini, saudara. Itu bukti bahwa bukit ini juga ada energinya. Kemudian, semua ciptaan Tuhan itu memiliki energi karena dia tercipta dari mulut Tuhan. Baik benda-benda mati maupun makhluk-makhluk hidup. Sehingga saat kita berbicara pada benda-benda tersebut,
benda itu akan bereaksi. Apakah itu air maupun pohon-pohon. Yesua berbicara pada pohon ara untuk tidak berbuah lagi, maka pohon itu esoknya kering. Kering sampai ke akar-akarnya. Jadi ada reaksi. Itu tanda bahwa pohon-pohon itu bisa bereaksi dengan ucapan manusia. Waktu yang lalu saya sudah ceritakan bagaimana orang-orang di Pulau Solomon yang menumbangkan pohon raksasa dengan mengutuki pohon itu. Ada begitu orang pada naik pohon, di atas pohon dan di bawah dikutuki terus selama berhari-hari. Akibatnya pohon itu mati, kering sampai ke akar-akarnya. Nah, sekarang saudara-saudara, bersyukurlah kepada Tuhan. Setelah itu, bicaralah pada uang atau buku tabungan saudara. Nah, ini saya akan mulai masuk ke sana. Karena uang itu adalah energi. Tabungan ini juga energi. Betul gak sih? Kalau saudara kehilangan duit di tabungannya saudara susah gak? Susah. Itu tanda bahwa uang itu juga energi. Tabungan itu juga energi. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk mempraktekkan hal ini dalam kehidupan sehari-hari. Nanti saudara di rumah, saudara buka buku tabungannya, kemudian saudara bersyukur kepada Tuhan. Saudara katakan begini, ini intinya saudara bisa ambil. Bapak Yahweh, terima kasih. Saudara liatin buku tabungannya. Bapak Yahweh, saya berterima kasih untuk berkat yang Bapak berikan di buku tabungan ini. Saudara akan melihat angka-angka di situ, khususnya saldo akhir. Setelah saudara bersyukur, berterima kasih untuk berkat ini, saudara bicara kepada tabungan itu. Hai uang yang ada di tabungan ini, berkembang biaklah dan bertambah-tambahlah banyak, agar supaya kehidupan ekonomiku menjadi semakin bertambah besar. Kehidupan ekonomiku menjadi naik. Saudara tidak percaya, ya sudah sebegitu saja. Tetapi kalau kita mempercayai, saudara akan lihat buku tabungan ini akan bertambah. Mungkin saudara tanya, lah tambahnya itu bagaimana? Itu bukan urusan kita. Ya, kembali kalau kita melacak siapa yang akan ngirimin uang, saudara akan tidak mendapat apa-apa. Karena sama saja saudara memasukkan Tuhan ke dalam kotak pikiran saudara. Yang saya perintahkan itu berbicara kepada uang yang ada dalam tabungan. Sambil liatin tabungannya. Ini yang saya ajarkan untuk saudara. Kemudian saudara-saudara, bicaralah kepada uang di dompet saudara saat saudara mensyukuri. Kalau tadi kan buku tabungan. Sekarang saya mau tanya, kalau saudara pergi seperti ke Kehilat atau pergi kemana, suka bawa uang enggak? Bawa kan? Semua orang pasti bawa uang. Tapi berapa banyak kita berbicara kepada uang tersebut untuk berlipat ganda? Ini yang tidak pernah saudara lakukan. Saya dulu pernah mengajarkan hal ini. Kalau saudara buka toko atau jualan yang ada barangnya,
Saya pernah ajarkan, coba suruh benda-benda itu pergi dan jadi duit. Dan itu dipraktekkan oleh saudara kita, Koh Alip, saudara. Dia cerita sama saya. Kalau dia ada stok oli, karena dia supplier oli, begitu stok masuk ke gudangnya, dia tumpangin tangan itu, oli-olinya dan berkata, "Hai oli, kamu keluar dari rumah ini dan jadi duit." Dan itu terjadi, saudara. Cepat sekali. Nah, kalau melihat seperti itu mungkin secara tidak sadar, saudara mungkin pernah lihat ya, mbok-mbok yang jualan di pasar, dia suka ngomong apa coba? Ya, laris kan gitu ya. Uangnya dikebut-kebut ke tinggone makanan itu, laris. Saudara berpikir itu guyon? Tidak. Ucapan si mbok-mbok tadi itu memiliki kekuatan sehingga setiap orang yang melihat dagangannya pingin beli. Dan Ko Alip lakukan itu loh, saudara. Dia bersaksi. Dulu Ko Alip waktu pertama masuk di kehilat kita, wah isinya cuma ngeluh. Sekarang kalau ketemu saya cerita, yang diceritain mesti mujizat. Orang teman-temannya dia di luar sana bahkan menjegal harga, itu paling jual oli berapa biji. Tapi Ko Alip bisa ratusan oli terjual. Dan itu sangat luar biasa. Dia praktekkan. Sekali waktu dia juga bercerita. Pada waktu dia menawarkan oli ke salah satu pabrik pengolahan kayu. Dia cerita sama saya. Waktu dia masuk ke sana, dia menawarkan oli langsung ditolak. Dia bilang, "Maaf kok, kami sudah punya 3 supplier oli. Jadi maaf, saya belum bisa untuk menerima engkau memasukkan oli saya." Ya, Ko Alip berpikir, ya sudah, kalau nggak bisa suruh apa? Apakah dia langsung ngacir pulang? Tidak, saudara. Dia cerita sama saya, dia cari tempat yang tidak ada CCTV. Dia lihat di pinggir WC nggak ada CCTV. Dia berdiri di situ, dia angkat tangan dan berkata, "Bapak Yahweh, saya minta tolong supaya Tuhan kirim oli-oli saya masuk ke pabrik ini." Dan ternyata masuk semuanya, saudara. Nggak percaya? Tanya sama orangnya. Sekarang sampai hari ini masih ibadah di tempat kita. Itu tanda bahwa ucapan kita memiliki kuasa. Dalam hal ini, dia memerintahkan oli untuk keluar. Oli keluar kamu ya. Jadilah uang semua. Dan jadi uang. Tumpangi tangan satu-satu. Begitu juga dengan uang yang ada di dalam dompet saudara. Nanti saudara praktek di rumah masing-masing. Buktikan kata-kata saya. Saudara buka dompetnya, kemudian saudara syukuri, "Tuhan, terima kasih, di dompet saya ada uang." Lalu saudara ngomong sama uang itu, "Hai uang, panggillah teman-temanmu untuk datang memenuhi dompet ini. Katakan pada mereka bahwa dompetku adalah tempat yang nyaman untuk ditinggali." Mungkin saudara bilang, "Wong edan." Mesti bilang begitu bukan? Buat saya, no problem. Orang mau ngatain saya seperti apa, emang gua pikirin. Pokoknya Tuhan memberkati saya. Iya toh? Ya kalau bicara wong edan, apa Yesua bukan edan coba? Ngomong kok sama bukit, ngomong kok sama angin. Kalau mau ngomong ya sama manusia. Iya toh? Tapi buktinya Yesua ngomong sama angin, anginnya berhenti enggak? Berhenti. Lah kalau kita ngomong sama uang, disuruh melipat gandakan
manggil teman-temannya, dia mau datang nggak? Pasti mau datang. Itu loh. Paham Bapak Ibu? Nah, kemudian saat saudara mengeluarkan uang untuk belanja atau untuk sesuatu yang bermanfaat, juga saudara berbicara lagi agar dia membawa teman-temannya yang lain. Katakan bahwa dompetku adalah tempat yang nyaman untuk kamu tinggali. Jadi ketika saudara mau ngeluarin duit nih, saudara mau buat beli sesuatu gitu ya, saudara ngomong dulu, ya, di dalam hati tentunya ya, nggak usah bersuara. Nanti saudara dianggap betul-betul gila. Saudara ngomong aja di dalam hati, hai uang, aku akan membelanjakan kamu. Pergilah, karena kamu, aku bisa senang. Jadi, bawa teman-temanmu yang lain ya untuk masuk ke dompet saya. Dompet saya ini nyaman untuk ditinggali. Oke, silahkan pergi. Buat bayar, saudara. Dan saudara lihat hasilnya sangat luar biasa. Kemudian, saudara, cara menaruh uang di dompet itu jangan dilipat atau ngacak. Kenapa? Karena secara alam roh saudara dianggap tidak menghargai uang. Cara penempatan uang di dalam dompet yang betul itu lembaran begini. Jangan dilipat, ditaruh di sini. Paham nggak saudara? Kenapa? Karena secara alam roh itu saudara dianggap nggak menghargai. Jadi uang yang besar, kumpulin uang yang besar yang disebut dengan seri. Kalau itu kepala di situ ya kepala di situ. Setelah uang besar baru uang yang nilainya lebih kecil. Nanti nilainya lagi. Saya dulu pernah ngajari kepada saudara, saya katakan, saya punya dompet, pantang saya masuki uang receh. Karena uang yang ada di dompet saya yang berhak masuk, itu hanya ada dua nilai, 50.000 dan 100.000. Dan itu betul-betul terjadi loh saudara. Lalu untuk yang receh gimana? Saya beli dompet lagi, khusus untuk uang yang kecil, tidak boleh campur. Si kaya ngumpul sama ya kaya, yang kecil kumpul sama yang kecil, jangan campur, saudara. Dan saya bikin eksperimen. Jadi apa yang saya khotbahkan ini bukan berarti saya tidak praktek, saya praktek. Saya bikin eksperimen. Dan hasilnya luar biasa. Ketika saya membelanjakan uang dengan nilai yang besar, saya ngomong seperti ini. Nah, pada waktu kemarin, saya bikin eksperimen, saudara. Eksperimennya itu begini. Buku tabungan saya kan ada 2. Yang 344 00655561 dan 1229 080260 itu hari lahir saya. Saya berterima kasih untuk Cik Jun yang memberikan nomor cantik untuk saya. Jadi saya menghafalkannya cuma apa? 1229. Belakangnya 080260 itu hari lahir saya. Nah, yang 080260 ini belum ada pemasukan, saudara-saudara. Karena sekali lagi saya tidak pernah mau minta kepada siapapun. Lalu saya eksperimen, jajal, tak praktek sendiri. Lalu saya praktek. Saya buka tabungannya dan saya katakan, "Hei, buku tabungan, ayo kamu panggil teman-temanmu untuk masuk."
Dan saudara tahu, saya akan tunjukkan bukti ya. Tiba-tiba ada seseorang yang WhatsApp saya. Begini, nih bunyinya nih. Halo Pak Lukas, saya Pak Cu nih. Mau nanya Pak Lukas, mau ada Maybank account di Magelang nggak? Ada Maybank account nggak, Pak Lukas? Pas aku mau ngirim uang itu bagi pepuluhan pakai Maybank to you. Kalau mau ada Maybank, mau bagi sama aku mau kirim itu uang. Boleh kah? Oke Pak, terima kasih. Saudara tahu nggak? Dia pakai bahasa apa? Halo? Bahasa Malaysia, saudara-saudara. Dia tanya, Pak Lukas punya nomor bank nggak? Nomor rekening maksudnya. My bank itu nomor rekeningnya. Dan saya kasih tahu. Dan dia kirimi saya. Ini cara menaruh dompet ya, menaruh uang di dompet ya. Saya coba untuk menempatkan uang kecil dalam dompet yang lain, ternyata yang datang itu sama, kecil-kecil, saudara-saudara. Jadi kalau saya beli apa-apa itu mesti susuknya kecil-kecil semua. Itu saya masuk ke situ. Makin lama kok makin banyak. Waduh, ini teman-temannya banyak nih. Sehingga saya kumpulin yang kecil-kecil, tak buat beli flash disk, saudara-saudara. Saya bilang, hei uang kecil, kamu keluar dulu ya dari dompet saya. Jadi kamu keluar, jadilah berkat untuk flash disk, saya bilang gitu. Nah itu makanya saya kasih flash disk baru itu. Jadi uang yang kecil kalau sudah kebanyakan di sini suruh dia pergi. Untuk meminta yang gede-gede masuk, saudara-saudara. Nah ini yang tadi saya, ya. Sekarang saya ambil uang dengan nilai kecil dan katakan ayo pergi, ya. Panggil sahabatmu. Dan ini yang terjadi. Ini dia kasih WA saya. Shalom Pak. Ya. Ini saya sebut nama orangnya, ini saya blur ya. Selamat siang, saya punya rekeningnya nomor bank sekian. Ini kan tanggal lahir saya. 12/29/08/0260. Terima kasih banyak ya Pak, Bapak Yahweh memberkati. Maaf tadi saya baru jalan naik motor. Jadi tidak tahu ada telepon. Sekali lagi terima kasih banyak. Jadi dia pertama nelpon karena saya naik motor, saya nggak dengar. Lalu dia kirim suara. Lalu dikirim ke saya yang tadi saudara dengar. Jadi itu eksperimen saya, saudara-saudara. Agar supaya saya bagikan ini untuk saudara, saudara praktek di rumah. Amin. Jadi nanti dirapikan ya, dompetnya dirapikan. Kalau uangnya ngacak, ayo ditoto yang benar. Yang uang gede taruh sendiri, yang uang kecil disampingkan sedikit ya, seperti itu. Nah, kenapa dengan ajaran ini? Mungkin pasti ada yang bertanya bukan? Ada apa Pak Lukas ngajarin ini? Saya memberi ajaran ini agar saudara tahu bahwa semua ciptaan Tuhan di alam semesta ini memiliki energi, saudara. Apakah angka-angka itu juga punya energi? Ya, saudara tahu nggak? Kalau angka-angka itu memiliki energinya sendiri-sendiri, bahkan bukan cuman angka, tapi warna dan cahaya itu juga memiliki energinya sendiri. Karena Tuhan menciptakan sesuatu itu memiliki arti, cuma sayangnya kita tidak tahu. Ini adalah foto pada waktu Sirel disinari dengan sinar biru, saudara. Karena Sirel ini dulu dilahirkan saat Elis tekanannya tinggi,
sehingga pigmennya itu tidak sempurna. Anak itu tidak berwarna merah. Kalau bayi kan harusnya merah, saudara. Itu warnanya kuning, saudara. Yang dikenal dengan bilirubin. Ya, bilirubin ini harus meningkat. Kalau tidak, anak itu bisa mati. Karena kuning. Dan apa yang terjadi ketika sampai di rumah sakit, kan dibawa ke rumah sakit beberapa waktu yang lalu, dia cuma disinari pakai cahaya biru begini, saudara. Dikasih cahaya. Kenapa kok bisa sembuh? Karena cahaya juga energi. Paham Bapak Ibu? Sehingga pada waktu yang lalu sempat terjadi kuning lagi, saya bikinkan sendiri alatnya, saudara. Karena saya seorang teknisi, saya bilang, enggak usah ke rumah sakit, Pak, tak bikinkan. Ya, pokoknya warnanya sama dan buktinya sembuh, saudara. Itu yang dikatakan bahwa anak tersebut, ya, bilirubinnya itu tinggi, warna kuning, saudara. Tapi dengan disinari telanjangin total, cuma ditutup matanya, ya, supaya tidak kena warna biru, disinari seharian, sembuh. Anak itu bisa merah lagi sampai sekarang. Ya. Nah, itu bukti bahwa semua ciptaan Tuhan, termasuk sinar atau cahaya, itu juga memiliki energi, saudara. Ya. Tapi kalau saudara yang tidak paham akan dunia seperti ini, dianggapnya saya ngajarin aneh. Ya nggak apa-apa, terserah. Bagi saudara yang mau terima, terimalah berkat. Karena malam ini saya fokus kepada masalah uang. Saudara ajak dialog itu uang, jadikan dia sahabatmu. Ya. Ingat, bukan untuk disembah, bukan untuk dimuliakan, bukan untuk diagungkan. Tapi uang itu hanya sekedar sahabat. Kita bisa berdialog, kita bisa suruh dia pergi, kita bisa suruh dia datang dengan bawa teman-temannya yang banyak. Dan saudara boleh praktekkan. Nah ini yang tadi saya katakan, uang tidak boleh ngaca. Ini 100 ribu ya. Kemudian di sampingnya yang 50, yang sampingnya lagi 20, yang sampingnya lagi 10, yang sampingnya lagi 5.000, 2.000 dan 1.000. Paham Bapak Ibu? Kalau saudara lakukan ini, maka saudara sama saja memperlakukan uang. Ingat, ini adalah energi, dia juga akan berlaku baik untuk kita. Saudara lihat, penempatannya bagus ini ya. Dipanjangkan, bukan dilipat, saudara. Apalagi kalau saudara dapat susuk, ya, dapat kembalian dikuel-kuel, masuk ke kantong gitu saja, itu sama saja nggak menghargai. Lebih baik saudara digelar, kemudian taruh di dompet yang benar, dimasukkan. Itu uang akan merasa betah tinggal di dalam dompet saudara. Nah, bagaimanakah caranya saudara bisa dikejar-kejar dengan uang? Yang pertama, sukai uang, bukan mencintai. Nah, saudara harus bedakan ya, antara mencintai dan menyukai. Ya. Kalau mencintai itu ada unsur kemelekatan. Kalau mencintai, contoh misalnya saudara mencintai orang lain, saudara pasti akan melekat hatinya. Dan jangan benci uang. Kalau saudara benci uang, saudara akan dijauhi uang. Nah ini penempatan yang salah, seperti ini. Paham Bapak Ibu? Penempatan yang salah. Kenapa? Karena dia tidak melebar. Nah ini tidak boleh menempatkan kayak begini. Ya ini contoh saja ya saudara. Jadi tidak boleh dilipat tapi dipanjangkan.
Seperti ini nih, ini yang benar kayak gini. Kemudian yang berikutnya, bagaimana caranya saudara bisa dikejar-kejar uang? Miliki mindset, kalau mendapat uang itu mudah. Karena kalau saudara tidak memusuhi uang, katakan bahwa saya disukai uang. Contoh misalnya, pada saat orang membuka dompet dan dompetnya kosong, biasanya yang pertama kali ngomong apa? Ya kosong gitu ya. Betul gak Bapak Ibu? Ya, kalau kita ngomong ya kosong, ingat kata kosong itu ucapan negatif. Harusnya saudara berkata, saya bersyukur bahwa dompet saya penuh. Saudara langsung menubuatkan hal itu. Sampai di sini paham? Jangan pernah kita memusuhi uang. Kalau kita memusuhi uang, saudara nggak akan dapat uang, nggak akan. Orang memusuhi orang kaya, nggak mungkin kaya. Ingat, itu energi loh, nggak main-main, saudara. Perkara orang itu kaya hasil korupsi, itu bukan urusan kita. Tapi kalau saudara apalagi nggak kenal, katakanlah si A, si B di televisi kan sekarang banyak orang yang ditangkap, saudara-saudara. Iya toh? Ditangkap karena korupsi. Lalu kita benci dengan orang yang korupsi. Itu kita bahaya. Perkara dia korupsi ditangkap itu urusan dia. Tapi kalau kita membenci orang itu sama saja kita menaburkan energi negatif di alam roh. Dan saudara, tingkat ekonominya nggak akan bisa naik. Kemudian yang ketiga, perlakukan uang dengan baik. Baik secara fisik maupun secara roh. Jangan melipat-lipat uang. Jadikan uang sebagai teman atau sahabat. Ingat, uang bukan akar segala kejahatan. Karena yang kitab suci tulis adalah cinta uang. Itu yang jahat, saudara. Cinta uang dan suka uang itu beda. Saudara bisa bedakan antara suka dan cinta. Bisa nggak saudara membedakan antara suka dan cinta? Aku suka dengan kamu, tapi belum tentu aku cinta kamu. Paham, saudara? Nah, dari apa yang saya sampaikan ini, saudara tinggal praktek dan buktikan sendiri bahwa sahabat kita, uang tadi, yang akan mencari teman-temannya untuk datang kepada kita. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.